Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di program Ruang Sehat. Melanjutkan pembahasan kita tentang tantrum. Ini kapan orang tua dan anak Bu perlu menemui okupasi untuk terapi perilaku Bu? Oke. Kapan mulai menemui kami? Itu adalah ketika menemukan perilaku yang agresif, perilaku yang menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain yang sudah berlebihan, sudah kelewatan batas gitu ya Mbak ya. Dan kemudian untuk durasi tantrumnya itu lebih dari 15 menit pada kondisi anak. Dan juga frekuensi yang lebih dari 5 kali dalam sehari, bukan seminggu, sehari. Iya, karena tadi seminggu kan tidak ada yang lebih dari 8 kali. Jadi kalau seharinya kok bisa sudah sampai mencapai 5 kali lebih, berarti itu sudah saatnya untuk dikonsultasikan. Oke. Nah itu tadi ya. Jadi pada saat tantrumnya itu sudah berlebihan sampai menyakiti diri. Betul. Dan melakukan misalkan perilaku yang agak-agak ekstrim gitu ya. Keras gitu. Dan juga tantrumnya itu bisa melebihi sampai 8 kali dalam sehari tadi Bu ya. Nah itu sudah harus nih dibawa ke okupasi. Betul. Untuk diterapi. Nah lalu apa saja Bu yang bisa dipelajari saat melakukan terapi perilaku Bu? Iya, sebelum masuk ke sesi apa saja yang bisa dipelajari gitu ya Mbak ya, saya menjelaskan terlebih dahulu okupasi terapi dalam menangani kondisi anak-anak dengan gangguan perilaku itu ada 4 cara gitu ya, atau teknik. Yang pertama adalah cognitive behavior therapy, kemudian ada dengan behavior terapi itu sendiri, dan juga teknik sensori integrasi, dan yang terakhir adalah teknik play terapi gitu ya. Nah jadi situ behavior terapi itu merupakan salah satu saja cara seorang okupasi terapis dalam menangani perilaku bermasalah pada anak. Dan apa saja yang bisa kita lakukan di salah satu tadi ya metode terapi perilaku? Yang pertama yaitu kita harus membuat atau menciptakan kondisi itu tetap hangat terlebih dahulu. Jadi ada apa ya istilahnya jalinan attachment antara kita dan anak, engagement antara kita dan anak, sehingga kita bisa masuk ke perilaku atau mengarahkan perilaku itu dengan baik. Kemudian apa yang dipelajari di situ yang berikutnya adalah kita harus tegas atau konsisten tadi. Bagaimana kita ketika sama anak, kalau kita maunya perilaku anak seperti ini, maka kita harus mengarahkan seperti ini. Gitu ya. Tidak kita tergoda dengan tangisan anak atau mungkin orang tua begitu kita keluar komplain, kenapa nangis Bu? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah perlu kita pahami tidak ada kekerasan dan juga tidak ada marah-marah di dalam terapi perilaku tadi. Yang berikutnya penting kita pahami bahwa kita harus melakukan prompting atau bantuan ketika anak mengalami kesulitan dalam mengarahkan dirinya atau menenangkan dirinya, maka kita harus bantu anak. Tidak hanya tadi cuekin doang gitu ya. Tadi setelah dicuekin kita bantu, kita arahkan dia, kita regulasi dia, kita bantu untuk mengarahkan dia ke arah yang lebih positif atau tindakan yang lebih positif. Dan yang terakhir adalah jangan lupa juga kasih imbalan atau kalau istilahnya reward gitu ya. Setelah anak melakukan perbuatan baik, kalau anak sudah melakukan perbuatan baik, ya hebat, kamu boleh main. Mau main apa? Mau main ini? Ayo kita main ini. Jadi jangan hanya terkesan kita tugas doang, tapi habis itu kita nggak ngasih imbalan apapun gitu. Ya. Jadi dikasih imbalan tuh hanya pada saat dia melakukan sesuatu hal yang baik, Bu ya. Nah bukan pada saat dia tantrum lalu diiming-imingi. Itu bahasanya iming-iming, bukan reward. Bukan reward. Oke. Oke Bu. Lalu ini kita minta tips Bu ya bagi orang tua yang sulit menghadapi anak pada saat tantrum Bu. Oke. Ini sebenarnya mengoreksi diri saya juga sebenarnya Mbak. Tips yang pertama itu sebenarnya kita sebagai orang tua harus kenali dulu karakteristik anak kita. Seperti apa anak kita ini ketika dia melakukan marah dan sebagainya. Kemudian kita juga mengenali penyebabnya dulu gitu ya. Jangan kita buru-buru menenangkan tapi kita nggak tahu nih penyebabnya apa. Kemudian bentuk perilaku pengganti. Jadi setelah anak itu berperilaku buruk itu tidak dibenarkan, maka yang benar bagaimana, dan itu kita bentuk, kita bangun. Tidak hanya sekedar sudah selesai tantrum selesai, tidak. Tetapi bagaimana kita mengarahkan anak cara berperilaku dengan baik, cara dia
apa ya, sopan santun ya istilahnya kalau kita ya gitu. Kemudian yang berikutnya, orang tua juga harus fokus pada hal-hal positif. Maksudnya di sini adalah arahkan anak untuk berkegiatan yang lebih positif. Terkadang kan anak itu dalam tanda kutip sering tantrum, sebenarnya ya Mbak kalau dalam bahasa kami, itu karena mereka tidak mendapatkan stimulasi motorik yang tuntas. Sehingga akhirnya mereka merasakan ledakan emosi yang lebih parah, merasakan ketidaknyamanan yang parah di dalam susunan saraf pusatnya dia, sehingga dia mudah marah kalau kesenggol dikit gitu ya. Maka di sini harusnya berikan anak itu aktivitas sesuai porsi perkembangannya. Saat usia 2 tahun tuh anak harus ngapain ya? Bukan kok cuma duduk anteng di depan TV, tapi ajarkan apa saja, motorik kasarnya bagaimana, bahasa bagaimana, motorik halus bagaimana, supaya anak ini tidak ada namanya ledakan emosi atau ledakan marah yang disebabkan karena tidak terstimulasi dengan benar. Kemudian yang terakhir tips untuk orang tua yaitu membuat struktur atau rutinitas harian anak dengan benar. Jadi anak itu kalau bisa ya Mbak, kalau orang Indonesia kadang masih bermasalah di anak tidur kan capek biarin aja gitu kan, nanti dia nggak nggak nyenyak loh, dia nanti gampang uring-uringan loh. Justru karena dia dibiarkan tidak meregulasi dirinya dengan benar pada masa dia tumbuh kembang, dia tidak dijadwalkan kapan dia bangun, kapan dia mandi, kapan dia harus begini, kacau kehidupan kesehariannya. Nah, maka okupasi terapi ini memang kami membantu orang tua membangun ini tadi, semua tadi rutinitas tadi, sehingga anak bisa meregulasi dengan baik gitu ya, apa yang mau dia lakukan itu sudah terjadwal, terstruktur, sehingga dia tidak ada apa ya istilahnya kalau saya nih, tidak ada masa untuk tidak ngapa-ngapain. Dia sudah tahu, oh, aku harusnya begini, habis ini begini, habis ini saya begini, gitu. Dan yang terakhir mungkin untuk orang tua semua dan saya sendiri juga, ayo kita latih menjadi ibu yang sesungguhnya ibu, gitu ya. Ibu itu memiliki peran yang sangat penting dalam yang pertama, bagaimana kita mendidik anak, yang kedua bagaimana kita teladan anak. Kalau kita tidak bisa melakukan dua hal ini, anak kita sering tantrum, wajar. Karena kita juga menjadi contoh tantrum. Kita adalah role modelnya. Kan sekolah pertama adalah ibu. Benar sekali. Oke, berarti kita pun sebagai orang tua Bu ya harus mengetahui, harus belajar lagi nih Bu. Misalkan anak ini di usia segini harus apa, di usia 2 tahun, 3 tahun harus apa. Jadi tidak hanya misalkan ditontonkan di TV saja atau dibiarkan dia tidur-tidur terus, itu tidak juga Bu ya. Oke, artinya sebagai orang tua pun kita harus masih tetap belajar. Oke, nah terakhir Bu, kita minta closing statementnya Bu. Oke, closing statement saya, kebetulan bulan ini adalah bulan ulang tahun organisasi profesi saya gitu ya, jadi saya selamat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ikatan Okupasi Terapi Indonesia yang ke-29 tahun sudah perjalanannya. Dari dari 4 orang pejuang yang dulu mereka kuliah dulu ke Kanada, ke luar negeri, sekarang sudah menjadi ribuan terapis di Indonesia. Dan ini di Poltekkes Surakarta tahun ini menjadi salah satu jurusan terfavorit. Jadi ada 800 pendaftar yang sudah mendaftar, padahal kelasnya tidak sebanyak itu. Iya. Udah banyak sekarang Bu ya peminatnya. Iya, alhamdulillah. Baik, kami ucapkan sekali lagi selamat Bu ya. Dan terima kasih sekali Bu untuk ilmunya hari ini yang sangat luar biasa. Tentunya banyak sekali yang dapat kita pelajari hari ini Bu ya, dan semoga kita sebagai orang tua bisa mengaplikasikannya. Dan terima kasih sekali pemirsa telah setia menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Kami pamit undur diri. Salih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.